Oke, halo pemirsa. Kita ketemu lagi di channel Hukum di Lapangan. Hari ini kita akan bahas di beberapa obrolan di masyarakat, khususnya di daerah-daerah terkait dengan pertambangan. Saya awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat seolah tidak selesai sampai hari ini. Masih ada saja beberapa di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya. Di satu sisi perusahaan sudah merasa memiliki izin, dan di sisi lain juga masyarakat juga merasa dirugikan. Lalu sebenarnya kenapa sih konflik ini selalu terjadi? Kita akan bahas dengan saya Kawali di channel ini, Hukum di Lapangan. Kalau kita lihat dengan serius, seolah-olah ini hanya soal hukum saja. Tapi di lapangan, konflik tambang hampir tidak pernah sesederhana itu. Perusahaan tambang pada umumnya sudah memiliki perizinan. Nggak mungkin kalau belum punya izin dia atau perusahaan ini mau beroperasi, kecuali ini nekat. Itu lebih berbahaya lagi. Di samping izin dari pertambangan itu sendiri, biasanya perusahaan tambang juga sudah mempunyai izin lingkungan atau dokumen lingkungan dan persetujuan dari pemerintah tentunya. Secara legal mereka merasa sudah berada di posisi yang benar ya. Namun masyarakat tidak selalu melihat dari sisi legal saja. Bagi mereka lahan adalah sumber kehidupan yang dimiliki atau dikelola oleh perusahaan tambang itu sendiri. Di samping itu, masyarakat juga melihat bahwa lingkungan adalah masa depan mereka, dan aktivitas tambang sering dianggap sebagai ancaman. Sehingga walaupun secara hukum perusahaan benar, secara sosial belum tentu itu diterima. Disinilah letak konflik yang sebenarnya. Bukan hanya antara perusahaan dan masyarakat, tapi antara legalitas dan legitimasi atau legal and legitimate. Legalitas apa yang diatur oleh hukum melalui aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini yaitu di Kementerian SDM. Sedangkan legitimasi yaitu apa yang diterima oleh masyarakat. Jadi perusahaan legal tapi belum tentu legitimate. Perusahaan legitimate tapi belum tentu legal juga. Gitu. Nah, seringkali dua hal ini tidak berjalan bersamaan. Dalam pengalaman saya di lapangan, banyak konflik terjadi bukan karena tidak ada aturan. Semuanya sudah lengkap, aturan sudah lengkap. Dari hal terkecil sampai hal terbesar itu ada aturannya. Tapi karena komunikasi yang tidak terbuka, biasanya kurangnya pelibatan masyarakat sejak awal dan munculnya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi, di titik inilah konflik yang awalnya kecil bisa berkembang menjadi besar. Bahkan dalam beberapa kasus, konflik tidak lagi murni antara perusahaan dengan masyarakat. Itu ada yang menunggangi. Sudah masuk kepentingan lain, tidak murni antara perusahaan dengan masyarakat. Nah, ini yang membuat penyelesaian menjadi jauh lebih kompleks ya. Pendekatan hukum saja itu tidak cukup sebetulnya untuk menyelesaikan terkait dengan konflik pertambangan. Yang dibutuhkan menurut saya adalah dialog yang terbuka. Di samping dialog yang terbuka tentunya harus ada trust ya, kepercayaan. Itu tadi. Jadi legal legitimasi. Jadi kita perusahaan merasa legal nih, tapi legitimasi atau pengakuan oleh masyarakat itu
penting gitu. Kalau legal tidak ada legitimasi, pasti akan terjadi konflik. Kita punya legitimasi dari masyarakat tapi tidak legal, sama saja. Nanti jadinya ilegal gitu. Nah, karena tanpa penerimaan oleh masyarakat atau penerimaan sosial, legalitas saja tidak akan cukup untuk menjaga stabilitas operasional perusahaan. Nah, jadi dari pembahasan yang sedikit ini mudah-mudahan bisa memberikan kita insight ya, atau pencerahan terkait dengan bagaimana sih konflik pertambangan itu bisa terjadi dan bisa muncul gitu ya. Jadi menurut saya kenapa konflik tambang selalu terjadi itu karena ini bukan soal hukum saja, tapi soal bagaimana hukum bisa bertemu dengan realita yang ada di lapangan tentunya. Makanya ini kita bahas nih di channel Hukum di Lapangan gitu. Nah, sekarang menurut Anda semua nih penonton, pendengar ya, apa yang seharusnya dilakukan agar konflik seperti ini bisa dieliminir, bisa diperkecil? Nah, silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Nanti akan kita bahas gitu. Terima kasih. Tapi demi besarnya channel ini, tolong di subscribe ya, di share ke teman-teman, habis itu di like, jangan lupa. Gitu. Terima kasih sudah menonton ya. Karena hukum bukan hanya tentang aturan, tapi juga tentang bagaimana kita memahaminya dalam kehidupan nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.